Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat mengikuti program meditasi bersama dengan saya, Romo Arsenus Fikar, JC. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam video ini saya akan berbicara mengenai doa Yesus. Kalau kita melihat sejarah doa Yesus ini berasal dari suatu tradisi yang amat tua dari para pertapa di padang gurun. Tradisi ini kemudian diteruskan oleh para pertapa atau para rahib di Gunung Sinai dan kemudian di Gunung Athos. Doa ini menjadi terkenal karena tokoh besar dalam gereja yang dikenal dengan nama Santo Simeon, teolog baru. Dalam gereja timur, doa ini sangat dikenal karena pembelaan Santo Gregorius Palama terhadap lawan-lawannya yang menyerang dan meremehkan bentuk doa ini. Dan sampai saat ini, pengaruh doa Yesus dalam gereja timur sangat besar, baik di Yunani, di Rusia, maupun gereja timur lainnya. Doa ini dilakukan oleh semua lapisan umat, dari umat sampai pada uskupnya, semua mengenal. Dari anak muda, anak kecil, orang tua, sampai nenek-nenek pun juga mengenal tradisi doa ini. Sama seperti kita mengenal tradisi doa Rosario dalam gereja Katolik. Tapi tentu saja tidak semuanya merekmekan dengan pernafasan. Kebanyakan dari mereka melakukannya secara lisan. Menyebut secara lisan Yesus, Yesus, Tuhan Yesus adalah kami, Tuhan Yesus adalah kami, dengan bantuan Rosario atau tasbih. Di gereja timur, pengaruh doa ini kemudian mengalir ke gereja barat, termasuk dalam gereja barat, khususnya lewat buku kecil Kisah Seorang Peziarah. Tradisi ini dibawa oleh Bapak pendiri kami, Romo Yohanes Indra Kusuma, ke dalam tubuh CSE dan menjadi bagian dari kehidupan kami, menjadi bagian dari tradisi kami untuk melakukan doa Yesus ini. Dan sekarang doa Yesus dikenal di mana-mana. Banyak orang mengenal tradisi doa Yesus atau doa nama ini. Saudara sekalian, apa doa Yesus itu? Doa Yesus adalah sebuah doa dengan menyerukan nama Yesus. Itulah sebabnya disebut doa Yesus. Jadi hanya menyerukan nama Yesus. Doa ini bersandar pada nama Allah, di mana dalam perjanjian lama dikenal dengan nama Yahweh dan Yesus dalam perjanjian baru. Jadi kita menyerukan nama Yesus dengan beberapa rumusan yang bisa kita gunakan. Misalkan kita bisa menyerukan Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Rumusan ini kita katakan berkali-kali, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Seruan dari orang buta di Yeriko, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Di satu pihak seruan ini mau menunjukkan Yesus sebagai Putra Allah dan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di lain pihak kita mengakui keberdosaan kita, kelemahan kita, dan kita mengharapkan belas kasih dan kerahiman Allah. Di situ terkandung misteri cinta kasih Allah. Atau kita juga bisa menyerukan dengan rumusan lain. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Ini rumusan dari seruan pemungut cukai di Bait Allah. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku orang berdosa ini. Rumusan ini kita ulang-ulang, dan akhirnya kita berada dalam sebuah kesadaran akan rumusan yang kita ucapkan itu. Atau kita juga bisa mengucapkan satu rumusan yang singkat dan pendek, Yesus. Yesus, nama pribadi dari Allah. Kita mau menyerukan nama Yesus. Dengan penyeruan ini, kita mau hadir di hadapan Yesus. Jadi rumusan doanya bisa bermacam-macam.
Tuhan Yesus adalah kami, Tuhan Yesus, atau Yesus saja. Yang penting adalah dalam penyeruan itu ada nama Yesus. Dengan menyerukan nama Yesus, kita mau hadir di hadapan Yesus. Kita mau memusatkan perhatian dan mau ada bersama dengan Yesus yang sesungguhnya dia ada di dalam lubuk hati kita. Saudara sekalian, sesungguhnya dia ada dan selalu ada dalam lubuk hati kita yang terdalam. Hanya saja kita seringkali tidak menyadari hal itu. Maka dengan menyerukan nama Yesus, kita mau memusatkan perhatian kita pada Yesus dan kita mau mendekatkan diri kita mau menyadari kehadirannya, kita mau ada bersama dengan Dia yang menantikan kita di kedalaman hati kita. Jadi, inilah tujuan kita menyerukan nama Yesus. Kita mau hadir bersama dengan kita mau ada bersama dengan Yesus di kedalaman lubuk jiwa kita dengan menyerukan satu kata tunggal, Yesus. Saudara sekalian, mungkin kita bertanya, apakah hanya dengan menyerukan nama Yesus itu kita berdoa? Saudara sekalian, Yohanes Kelimakus, salah satu inspirator doa Yesus, menulis bahwa doa yang ideal itu meniadakan unsur-unsur diskursif, perenungan, penggambaran. Jadi menjadi sepatah kata saja. Dia menulis demikian. Hendaknya doamu jangan berliku-liku, tetapi sederhana. Sepatah kata telah cukup bagi si pemungut cukai dan bagi si anak hilang untuk memperoleh pengampunan Tuhan. Jangan mencari kata-kata indah dalam doamu. Bukankah kerap kali kata-kata seorang anak kecil yang tergagap berhasil menaklukkan hati ayahnya? Janganlah kamu berpidato panjang lebar agar perhatianmu tidak terpecah-pecah karena sibuk mencari kata-kata. Hanya dengan sepatah kata, si pemungut cukai telah berhasil menggerakkan kerahiman Tuhan. Demikian juga sepatah kata yang penuh iman yang diucapkan si penjahat di salib telah menyelamatkannya. Banyak kata-kata dalam doa kerap kali mengisi roh kita dengan gambaran-gambaran tak berguna serta mencerai-beraikan perhatian. Sedangkan kata tunggal akan menghasilkan pemusatan perhatian, keterpusatan ke dalam. Saudara sekalian, Yohanes Kelimakus juga menambahkan demikian. Kesadaran atau ingatan akan nama Yesus harus bersatu dengan pernafasanmu. Lalu seorang tokoh lain, Pseudo-Hesychius, dia mengutip kalimat Yohanes Kelimakus dan dia menambahkan, dan dengan seluruh hidupmu. Jadi doa Yesus bukan hanya doa, tapi usaha kita untuk menghubungkan seluruh hidup kita dengan nama Yesus. Nah, saudara sekalian, doa ini juga memiliki pendasaran dalam kitab suci. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 21, di sana dikatakan, barang siapa menyerukan nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam kitab suci, nama adalah pribadi itu sendiri. Jika kita menyerukan nama Yesus, kita juga menghadirkan Kristus. Kristus nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, nama yang menyucikan. Kita mau menyerukan nama ini dan juga mau hadir dalam pribadi nama yang kita sebutkan. Dan rumusan doa Yesus itu pada hakikatnya adalah sebuah seruan. Seruan si buta dari Yeriko yang mengatakan, Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Seruan si buta dari Yeriko yang mengulang-ulang teruan ini membuat Yesus berbelas kasih kepadanya dan menyembuhkan si buta dari Yeriko. Begitu juga dalam Lukas 18 ayat 13, di sana dikatakan seorang pemungut cukai
tidak berani menengadahkan mukanya ke atas, tapi dia kemudian berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Doa yang diulang-ulang, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan doa si pemungut cukai ini dibenarkan oleh Yesus. Saudara sekalian, selain itu, dalam kitab suci, doa ini juga memiliki pendasaran supaya kita berdoa terus-menerus. Yesus sendiri meminta supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu di dalam Lukas bab 18 ayat 1 dan seterusnya mengenai kisah mengenai perumpamaan mengenai hal doa. Yesus mengatakan dan menegaskan kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan Yesus juga mengatakan, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa." Di dalam Lukas bab 21 ayat 36. Nah, Yesus mengharapkan kita untuk berdoa terus-menerus, berjaga-jaga senantiasa dalam doa kita. Ketika kita mengucapkan doa Yesus, kita bisa berdoa kapan saja, setiap saat. Dan doa ini diharapkan kemudian menyatu dengan seluruh hidup kita, dengan pernafasan kita. Santo Paulus juga menegaskan hal ini. Dia mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika bab 5 ayat 17, "Berdoalah tiada henti-hentinya." Itu dikatakan oleh Paulus. Dan kepada jemaat di Efesus dia menulis suratnya, "Pergunakanlah setiap kesempatan untuk berdoa dalam roh dengan segala jenis permintaan dan permohonan." Lalu Paulus juga menegaskan kepada umat di Kolose, dia mengatakan, "Bertekunlah dalam doa sambil berjaga dan mengucap syukur." Saudara sekalian, dengan doa Yesus kita mau berjaga-jaga. Kita mau membuat hidup kita dipenuhi dengan nama Yesus, dipenuhi dengan pribadi Yesus. Dan kita mau berdoa tak kunjung putus, berdoa terus-menerus. Nah, sekarang bagaimana cara mendoakan doa ini? Pengucapan nama Yesus dapat dilakukan dengan mendoakan secara lisan. Kita menyebut Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah kami. Dan seterusnya kita menggunakan rosario. Mengucapkan seperti orang mengucapkan doa Salam Maria diucapkan secara lisan. Kita bisa melakukan secara lisan atau juga kita bisa melakukan secara meditatif. Tapi dalam latihan ini kita akan melakukannya secara meditatif dengan menyesuaikan dengan ritme pernafasan kita. Nah, dalam buku Kisah Seorang Peziarah diceritakan, peziarah itu melakukan doa lisan dalam satu hari. Pertama kali dia melakukan sebanyak 3.000 kali mengucapkan doa nama ini. Kemudian dimulai terus-menerus bertekun dan akhirnya 6.000 kali, dan akhirnya ketika dia terus bertekun, dia mengucapkan sampai 12.000 kali per hari. Ketika dia mencapai 12.000 kali, dia tidak lagi menghitung doa yang diucapkan, tapi kemudian dia merasakan ada aliran doa itu dalam dirinya. Doa itu menjadi doa yang tak kunjung putus, yang terus mengalir dalam dirinya. Tetapi saudara sekalian, dalam hal ini kita akan melakukan meditasi dengan mengucapkan doa nama. Kita akan lakukan secara meditatif. Dalam latihan ini kita akan menyelaraskan pengucapan nama Yesus dengan ritme pernafasan kita. Ini kita lakukan untuk membantu keterarahan dan keterpusatan pada nama dan pribadi Yesus. Dengan memusatkan perhatian kita pada nama Yesus dan pribadi Yesus yang disesuaikan dengan ritme pernafasan, itu akan mengurangi aktivitas akal budi kita dan diharapkan aktivitas akal budi itu akan berhenti. Karena penyelarasan irama pernafasan dengan penyerahan nama Yesus ini akan membantu kita pada keterarahan dan keterpusatan. Kita tidak mau berpikir tentang Yesus, tapi kita mau mengarahkan perhatian kita pada kehadiran Yesus di dalam hati kita. Saudara sekalian,
Dia ada di dalam hati kita, dia ada di sana, dan kita mau hadir bersama dengan dia. Ini yang kita lakukan dalam doa Yesus ini. Nanti setelah kita mengambil sikap duduk, saya akan mengajak kita untuk coba menyadari udara yang keluar dan masuk lewat hidung kita. Lalu kemudian dengan menyesuaikan dengan irama pernafasan kita, kita menyerukan nama Yesus. Penyeruan nama Yesus ini kita lakukan ketika kita mengambil nafas, kita katakan Yi, buang nafas Yesus. Ambil nafas Yi, buang nafas Yesus. Begitu seterusnya, dalam keterarahan pada pribadi Yesus yang berdiam di dalam lubuk hati kita. Nah, saudara sekalian, nanti sebelum kita berdoa, kita akan melakukan sikap duduk yang tepat dan dianjurkan. Jadi ada beberapa sikap duduk yang dianjurkan supaya memudahkan kita mengarahkan perhatian pada Tuhan. Sikap duduk yang dianjurkan adalah sikap duduk dengan lotus penuh. Sikap duduk ini, kedua kaki berada di atas paha kaki yang lain. Kaki kiri berada di paha kaki kanan berada di paha kaki kiri. Atau dengan sikap duduk setengah lotus. Setengah lotus ini hanya satu kaki di atas paha yang lain. Kaki kiri di atas paha kanan atau kaki kanan di atas paha sebelah kiri. Ini setengah lotus. Atau bisa juga kita gunakan lotus istirahat. Kalau setengah pun sulit bagi kita gunakan lotus istirahat, kedua kaki di bawah atau di lantai. Yang terpenting sebetulnya bagian lutut kita ini itu menyentuh lantai. Lalu dengan diklik, dan juga bisa duduk di atas tumit atau duduk di kursi dengan punggung tegak seperti ini. Saudara sekalian, sangat dianjurkan pada saat meditasi punggung kita tegak. Karena dengan punggung tegak, nafas kita akan lancar. Nafas lancar, lalu kemudian juga bagian atas tubuh kita ini bertumpu pada tulang ekor. Jadi tidak ada satu ruas tulang belakang kita yang menumpu bagian atas tubuh kita sehingga tidak mudah lelah atau pegal. Karena bagian atas tubuh kita ini bertumpu pada tulang ekor. Ada sikap tangan tertentu yang dapat membantu kita melakukan keterpusatan. Yang pertama adalah barometer. Sikap barometer ini adalah sikap di mana ujung jempol kita dekatkan. Nah, ini barometer karena apa? Karena kalau kita melantur, jempol kita akan terlepas. Nah, demikian. Sikap barometer lain juga bisa kita lakukan dengan meletakkan atau mempertemukan jari telunjuk dengan jari jempol, kita letakkan di paha kita. Atau sikap lain dengan sikap tangan terbuka. Letakkan kedua tangan di atas paha kita. Sikap tangan terbuka. Lalu satu hal lain, kita letakkan lidah kita di bagian langit-langit atas mulut kita. Mulai dari ujung lidah sampai pangkal lidah kita letakkan di sana. Itu juga akan membantu kita melakukan konsentrasi. Nah, saudara sekalian, kalau misalkan nanti saat kita berdoa, kita ingin menangis. Menangis bisa berarti dua hal. Pertama, karena kita merasa keterharuan pada kasih Tuhan, pada cinta Tuhan, atau juga karena kita menyesali dosa-dosa yang kita lakukan. Dan dalam meditasi kita nanti juga mungkin ada gejala-gejala fisik atau sensasi-sensasi fisik yang bisa terjadi. Badan bergoyang ke kiri, bergoyang ke kanan, badan ke depan, ke belakang, atau seperti memutar-mutar, ataupun lantainya seperti bergoyang-goyang, atau tubuh kita rasa panas, rasa dingin, ada keringat keluar, atau sensasi lain seperti mendengarkan suara, melihat gambaran, dan seterusnya. Atau melihat terang, melihat cahaya, dan seterusnya. Sensasi-sensasi itu tidak perlu kita perhatikan. Kalau kita perhatikan, sensasi itu akan menjadi besar. Tapi kalau kita tidak perhatikan, sensasi itu akan berlalu dan hilang.
Maka kalau kita mengalami sensasi seperti itu, lupakan, tinggalkan, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, kalau kita melantur bagaimana? Apa harus kita lakukan kalau kita melantur? Kalau kita melantur, berpikir ke sana, berpikir ke sini, kemudian kita ingat bahwa kita sedang berdoa, jangan jadi kesal, jangan menjadi marah, tapi oke, saya tahu saya sedang berdoa, kemudian kembalilah berdoa, dan kembali menyerukan nama Yesus dalam hatimu. Kalau kita bisa berdoa dalam bahasa roh, silakan berdoa dalam bahasa roh untuk membantu menghilangkan pelanturan. Tapi kalau pelanturan terasa begitu kuat, atau kita kemana-mana dan susah untuk kembali, kita buka mata kita sebentar, tarik nafas panjang 2-3 kali, setelah tenang, kita kembali menyerukan nama Yesus. Baik saudara sekalian, sementara ini yang dapat saya sampaikan, kita akan coba untuk melakukan doa Yesus. Mari. Kita ambil sikap duduk yang rileks, yang nyaman, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Dengan lotus penuh, dengan dingklik, atau dengan setengah lotus, atau dengan bangku, atau kursi, tetapi tidak bersandar. Pejamkan matamu dan tarik nafas panjang 2-3 kali untuk menenangkan hatimu dan dirimu. Dan bernafaslah seperti biasa. Biarkan tubuhmu menghasilkan ritme pernafasannya. Perhatikan dan amatilah ritme pernafasanmu. Dan rasakan udara yang keluar dan masuk melalui hidungmu. Pusatkan perhatianmu pada udara yang keluar dari hidungmu. Nikmatilah udara itu. Nikmatilah hembusannya yang terasa pada hidungmu. Kita menyadari bahwa kita bernafas. Dan bahwa ada udara yang masuk dan keluar melalui hidung kita. Kita mau menyadari dan merasakan udara itu. Nikmatilah udara itu. Dan rasakan hembusan angin di dalam bagian dalam lubang hidungmu. Nikmatilah semuanya. Dan sadarilah semuanya itu. Yesus ada dan hadir di kedalaman lubuk hatimu. Yesus bersemayam di sana. Arahkanlah perhatianmu pada kehadirannya.
Dia ada di sana. Serukanlah namanya sesuai dengan ritme pernafasan. Saat engkau mengambil nafas, serukanlah Ye. Saat membuang nafas, kita mau ada dan bertemu dengan Yesus dalam lubuk hati. Kita mau menyadari Dia ada di sana. Dia ada di sana. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dan kita mau ada bersama dengan Dia. Serukanlah namanya sesuai dengan irama pernafasanmu. Dan hadirlah bersama dengan Yesus dalam kedalaman lubuk hati. Serukan terus nama Yesus. Setiap kali mengembuskan dan menarik nafas, serukan nama Yesus. Dalam keterarahan pada pribadi yang hadir di kedalaman lubuk hati.
Dia ada di sana, di kedalaman lubuk hatimu. Dan kita mau ada, kita mau hadir bersama dengan Dia. Serukanlah nama Yesus sesuai dengan irama pernapasan. Saat engkau tarik nafas, mengambil nafas, serukanlah Ye. Saat buang nafas, sambil merasakan udara yang keluar dari hidungmu. Dan dalam kesadaran, Dia ada di kedalaman lubuk hati.
Tetaplah serukan nama Yesus sesuai dengan irama pernafasan. Dia hadir di kedalaman lubuk hatimu. Dia ada di sana. Dan kita mau hadir bersama dengan Yesus. Tetaplah serukan nama Yesus di dalam hatimu, sesuai dengan irama pernafasanmu. Jika engkau melantur dan ingat bahwa engkau sedang berdoa, janganlah menjadi kesal dan gelisah, tapi segeralah menyerukan nama Yesus. Atau engkau bisa berdoa dalam doa bahasa roh untuk kembali memusatkan perhatianmu pada Yesus. Biarlah nama Yesus menggema di seluruh hatimu. Biar nama itu menggema di seluruh hidupmu dan juga di dalam pikiranmu. Tetaplah serukan nama Yesus.
tetaplah menyerukan nama Yesus dalam hatimu. Biarkan nama itu menguasai seluruh dirimu, seluruh hatimu, dan nama itu menggema juga bahkan di dalam pikiranmu. Biarkan nama itu menggema dalam seluruh dirimu. Dan kita mau hadir, kita mau ada bersama dengan Yesus di kedalaman lubuk hati kita masing-masing. Dia ada dan dia bersemayam di sana. Arahkan perhatianmu pada Yesus yang hadir di kedalaman lubuk hatimu. Dan kita mau ada bersama dengan dia. Kita mau memusatkan perhatian kita untuk ada bersama dengan dia. Tariklah nafas panjang 2 atau 3 kali. Dan kemudian bukalah mata Anda perlahan-lahan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara sekalian, kita telah melakukan doa Yesus. Semoga ini berguna untuk kita. Satu hal yang penting adalah ketakutan. Kalau Anda baru memulai meditasi ini, 20 menit Anda baru mulai, silakan 20 menit, tapi lakukan dalam kontinuitas. Dalam stabil, setiap hari 20 menit, diharapkan nanti akan bertambah waktunya 25 menit setiap hari, lalu 30 menit, 45 menit, dan seterusnya. Tekunan akan membuat kita maju dalam meditasi kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.